Oke, baiklah teman-teman. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera bagi garda terdepan pejuang pangan nasional. Seperti biasa berjumpa kembali dengan saya Bos Terong Channel, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif dan bermanfaat ya teman-teman. Sudah lama sekali saya tidak mengupload video dengan durasi yang lama, tetapi pada kesempatan hari ini saya akan mengupload tentunya spesial untuk teman-teman, khususnya petani cabai yang ingin mengantisipasi tentang bagaimana cara saya dalam proses pengendalian daun cabai yang keriting dan terkena virus kuning ya teman-teman. Oleh karenanya simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman paham bagaimana cara saya untuk mengendalikan daun cabai yang keriting dan terjadi virus kuning seperti yang tampak pada tangan saya atau di gambar ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung saja ya teman-teman untuk mengatasi hal tersebut. Caranya bagaimana? Simak terus videonya sampai selesai. Perbedaan daun cabai keriting dan virus kuning adalah dua hal yang berbeda ya teman-teman. Jadi untuk proses pembahasannya pun kita akan kategorikan ke dalam dua bagian dahulu. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang daun cabai yang keriting seperti ini dulu ya teman-teman. Nanti setelah kita bahas barulah kita bahas yang virus kuning seperti ini ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Untuk yang pertama, daun cabai keriting itu adalah akibatnya bukan hanya sekedar dari hama trips atau tungau saja, tetapi jarang diketahui petani biasanya untuk para pemula terutama pada saat proses pengolahan lahan yang kurang steril, yang memang belum steril itu artinya masih terdapat berbagai macam hama dan penyakit pada lahan tersebut, itu mengakibatkan daun cabai itu menjadi keriting. Kemudian yang kedua adalah daun cabai menjadi keriting diakibatkan faktor ketika kita melakukan proses penanaman, akar tersebut terlipat saat melakukan proses penanaman sehingga pada pertumbuhannya pun selama akar itu terlipat maka daun itu juga tidak akan tumbuh bagus, artinya daun itu tetap keriting sampai pertumbuhan beberapa bulan ke depan ya teman-teman. Bahkan ada yang sampai finish, itu saya sudah membuktikannya sendiri. Dan kemudian faktor daun cabai keriting yang selanjutnya sebagaimana yang telah saya jelaskan adalah tentunya proses daripada menyerangnya hama, trips atau tungau. Dan penting diketahui juga bahwa untuk hama trips dan tungau jika memang sudah banyak sekali atau memang sudah di ambang batas, biasanya daun cabai tersebut bukan hanya kuning seperti ini, bukan hanya keriting seperti ini, tapi tampak biasanya seperti terbakar ya teman-teman atau berwarna coklat. Dan faktor selanjutnya daun cabai menjadi keriting adalah faktor kekurangan air ya teman-teman. Jadi ketika tanaman cabai kita itu terdapat kekurangan air, maka di situ daun cabai itu pun akan menjadi keriting ya teman-teman. Itulah faktor penyebab daun cabai menjadi keriting. Dan kemudian faktor daun cabai menjadi keriting yang ketiga adalah faktor overdosis pupuk ya teman-teman, baik pupuk kimia ataupun proses pemupukan secara ugal-ugalan. Dan kemudian faktor daun cabai menjadi keriting yang keempat ya teman-teman adalah diakibatkan daripada teman-teman overdosis pemberian insektisida dalam proses penyepraian ya teman-teman. Itu adalah faktor-faktor yang mengakibatkan daun cabai tersebut menjadi keriting. Jadi tidak melulu hanya trips atau tungau saja, faktor tersebut adalah mempengaruhi di mana daun cabai tersebut menjadi keriting ya teman-teman. Oke teman-teman, simak terus videonya sampai selesai. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang virus kuning ya teman-teman. Nah, virus kuning ini adalah virus yang menyerang daun cabai menjadi daunnya seperti ini, atau sering petani mengatakan seperti virus Gemini ya teman-teman. Nah, faktornya apa-apa saja, simak terus videonya sampai selesai. Baiklah teman-teman, tanpa lama-lama, jadi untuk daun cabai yang terkena virus kuning seperti ini, jadi saya sudah membuktikan selama budidaya tanaman cabai, ternyata faktor virus kuning yang sering terjadi pada tanaman cabai akibat daripada kita ya teman-teman dalam proses pemilihan bibit itu kurang berkualitas. Jadi bahasa sederhananya adalah ketika memang bibit itu berkualitas, maka proses pertumbuhan terhadap
virus kuningnya pun itu akan cenderung lebih tahan dibandingkan dengan bibit yang kurang berkualitas. Oleh karenanya maka ketika kita ingin melakukan proses penanaman cabai, jadi tentukan dulu bibit mana yang akan kita tanam, karena itu akan berpengaruh terhadap nantinya ke depan untuk proses budidaya tingkat keberhasilannya seperti apa ya teman-teman. Kemudian faktor virus kuning yang kedua ya teman-teman adalah diakibatkan dari penghisap serat daun atau urat daun. Bahasa sederhananya adalah kutu daun yang menyerap atau menghisap sel-sel daun sehingga nutrisi yang harusnya disalurkan ke ujung daun maka di situ terpotong sehingga terjadi virus kuning ya teman-teman. Dan kemudian faktor yang ketiga adalah apakah virus kuning ini bisa kita sembuhkan? Jawabannya adalah ketika tanaman cabai kita sudah terjadi virus kuning seperti ini, bisa disembuhkan tetapi sangat sulit untuk melakukan proses penyembuhannya. Nah, saran saya adalah ketika tanaman cabai kita terjadi virus kuning, maka teman-teman harus menyepray secara konsisten 2 hari sekali dengan menggunakan imidacloropid dan menggunakan abamectin di rolling ya teman-teman. Dan stop dulu melakukan proses pemupukan agar nanti virus kuning itu sembuh ya teman-teman. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana apakah untuk daun keriting bisa disembuhkan? Jawabannya untuk daun keriting sangat bisa disembuhkan ya teman-teman. Kecuali untuk proses budidaya tanaman cabai itu adalah layu bakteri dan layu fusarium, itu memang sangat susah untuk disembuhkan. Tetapi untuk daun keriting dan virus kuning atau virus Gemini biasanya ini bisa kita sembuhkan ya teman-teman. Caranya bagaimana? Simak terus video ini sampai selesai. Sekarang kita bahas dulu untuk cara pengobatan agar daun cabai itu tidak keriting ya teman-teman. Jadi karena sesuai dengan yang tadi saya jelaskan bahwa ketika kita melakukan proses pengolahan yang baik dan benar, kemudian pemilihan bibit yang berkualitas, dan kemudian yang ketiganya adalah untuk mengendalikan agar daun cabai itu tidak keriting adalah pemberian insektisida yang tepat dan sesuai dosis ya teman-teman. Bisa disimak pada video sebelumnya. Kalau saya untuk mengendalikan virus untuk mengendalikan daun cabai keriting ya teman-teman, itu silahkan teman-teman spray dengan menggunakan imidacloropid dan menggunakan abamectin ya teman-teman. Kemudian untuk pengendalian virus kuning juga sama, kita mengendalikan virus kuning itu dengan cara proses pemilihan bibit yang baik dan benar, melakukan proses pengolahan yang tepat dan sesuai dengan standar operasional pengolahan lahan, dan kemudian untuk proses pengendalian atau pengobatan virus kuning tentunya adalah dengan melakukan proses perawatan sesuai dengan yang saya telah jelaskan pada video sebelumnya ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Tetap semangat para petani di Nusantara. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.